bersatu dengan ulama. Jadi nek enak apa-apa ya tetap derek ulama. Aja kurik terus ngedekno organisasi dhewe. Jadi tugasnya ya muksan atau niku ya. Tetap dari ulama, tetap dari PBNU. Nggih. Nah, alhamdulillah. Makanya kula pasti sering saya sampaikan. Namun saya berangkat dari Teguran itu hari Jumat pada asar, karena sebenarnya nggak ada jadwal ke Banten dulu ini. Tapi tiba-tiba menjelang sholat Jumat saya ditelepon salah satu alumni dari Banten supaya kalau bisa hadir malam ini, malam Sabtu itu hadir mengisi pengajian di Banten. Coba bisa dibayangkan, Jumat menjelang sholat Jumat baru ditelepon, malamnya sudah suruh ngisi. Padahal saya nggak ada jadwal, karena Jumat itu berangkat ke Indramayu. Tapi ya itulah, akhirnya pokoknya gimana kalau hadir, saya carikan tiket pesawat. Nggak ada ya, nggak ada pesawat ini. Buat jam 1:30 baru dapat kabar, alhamdulillah semua penerbangan itu full. Ada satu penumpang pesawat Garuda kelas bisnis yang mengundurkan diri. Jadi seumur-umur baru kali itu saya naik Garuda kelas bisnis itu. Masya Allah, ternyata rasanya numpak Garuda kelas bisnis itu koyo ahli swarga. Dimulyakno mulai dari bandara sampai di pesawat itu dimuliakan luar biasa. Alhamdulillah sampai Banten jam 10 malam. Pengajian sampai jam 12 malam. Saya langsung minta diantar ke Indramayu. Sopir saya suruh jemput saya di Indramayu. Alhamdulillah kemarin subuh sampai Indramayu. Saya cuma satu, niat saya itu hanya bersilaturahmi. Karena kalau yang mengundang itu sering saya sampaikan, kalau yang mengundang itu IKPP atau NU dimanapun berada, saya tidak melihat siapa yang mengundang, tapi saya melihat bahwa IKPP ataupun NU kalau mengundang kita, itu berarti kita menjadi tamunya Hadratus Syekh. Ya, amin. Dengan yang hadir di sini sesungguhnya itu bukan hanya sekedar tamunya tuan rumah, tapi panjenengan semua ini menghadiri undangannya Hadratus Syekh yang fotonya ada di depan panjenengan semua itu. Jika fotonya hanya fotonya Hadratus Syekh saja ya, foto saya nggak usah dipapang, nggak apa-apa. Nah, kapan itu malah fotonya Hadratus Syekh kecil, foto saya besar malah, ini gimana ya? Nah, jadi itu. Makanya dimanapun kalau yang mengundang itu NU atau IKPP pasti akan saya sempatkan untuk hadir. Nah, ini bukan curhat kalau saya nggak seperti ketua PCNU yang ketua PC IKPP kembali yang curhat saja mulai dari awal sampai akhir. Tapi nggak apa-apa karena tadi sudah ngaku jujur, nggak bisa sambutan bisanya curhat. Ya, jadi itu. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Dan alhamdulillah KPT Banyumas Raya ini termasuk KPT yang paling aktif, dan juga saya lihat ini hadirinnya itu kompak ya. Padahal ini wilayahnya kan meliputi Cilacap, Purwokerto, Banyumas dan Purbalingga ya. Tapi alhamdulillah ya, dari setiap 6 bulan sekali saya sempatkan untuk hadir ya, karena salah satu obat yang membuat kita ini sehat adalah ketika bertemu dengan teman-teman, dengan alumni-alumni yang lain. Nah ini, baik, langsung mawon sebelum kita mulai, kita bagaimana biasa kita istighosahan dulu. Istighosah ini istighosahnya Hadratus Syekh, mungkin ada yang belum sempat mengikuti. Jadi kalau biasanya mungkin ada istighosah di NU itu ada pertama ada istighosah Thariqah yang disusun oleh Kiai Romli ya, itu istighosah Thariqah. Nah ini ada istighosah Hadratus Syekh. Ini menjadi alternatif lah di antara roti-rotifnya. Nah, ini roti-rotif itu urusannya Kiai Murson ya, jadi ya, kalau saya urusan istighosah saja. Nah jadi monggo kita awali dulu dengan tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi
Jumpa lagi saudara-saudaraku dengan saya di channel Langit Pitu. Tadi kita bersama sudah menyaksikan tayangan dari Gus Fahmi Tebu Ireng, dan beliau sempat mengatakan dengan bahasa Indonesia yang dimaksud kalau marah jangan mendirikan organisasi sendiri. Begitu saudara-saudaraku. Ya, sepertinya kata-kata itu ada tujuan untuk seseorang yang ada di barat, seperti itu ya, yang telah membuat organisasi sendiri yang jelas tidak diakui di NKRI ini. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya harus paham mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan, atau yang mana yang harus dilawan, atau yang mana harus dilawan untuk dibubarkan. Karena apapun yang berdiri di atas NKRI ini harus berada di bawah naungan, harus ada di bawah perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jika sudah keluar dari Pancasila, maka itu harus dihilangkan. Karena negara kita ini negara hukum, negara yang benar-benar dilindungi hukum. Dan tentunya saudara-saudaraku juga paham, juga tahu organisasi apa yang dibuat, yang telah muncul, dan mereka di tanggal 10 Agustus 2025 mengadakan zikir bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan sekarang ini saya membuat video ini di tanggal 10 Agustus 2025. Dan saya lihat dari berbagai media-media yang muncul, keadaan di Masjid Istiqlal itu sangat sepi. Hanya yang banyak pedagang-pedagang berjejer. Tentunya itu berarti masyarakat Indonesia sudah dapat memahami, masyarakat pribumi sudah dapat mengerti mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus diikuti. Kalau untuk PBNU sendiri, yang resmi adalah Jatman. Dan untuk yang baru didirikan, saya yakin saudara-saudaraku sudah paham, sudah tahu. Makanya marilah kita sebagai warga negara Indonesia, bumi Nusantara ini, mari kita jaga bersama. Mari kita angkat, kita junjung bersama-sama kiai ulama pribumi Nusantara kita. Dan jangan sampai kita menjunjung orang-orang yang jelas bukan darah pribumi Nusantara, bumi pertiwi NKRI ini. Karena apapun beliau-beliau, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mengajari kita dari awal, dari kami sebelum sekolah, kita sudah diajari oleh ulama-ulama pribumi. Sudah wajib, menjadi kewajiban kita untuk menjaga, menjunjung beliau-beliau dan melindungi beliau-beliau agar NKRI, negara bangsa ini aman. Dan jelas kita singkirkan orang-orang luar, orang-orang yang merongrong negara bangsa ini. Pasti akan kita lawan. Demikian sekilas dari saya pembicaraan ini. Dan saudara-saudara pun juga sudah melihat tayangan yang tadi dari Gus Fahmi Tebu Ireng. Terima kasih. Semoga semua saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Salam NKRI harga mati.